Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Alia Armanisa Wahidi. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas sebuah topik mengenai dunia pendidikan, yaitu sistem pembelajaran penegakan aturan. Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa di sekolah atau di kampus itu harus ada aturan yang ketat? Kenapa kita nggak dibiarkan buat belajar bebas aja? Nah, di sini aku bakal bahas buat jawabannya. Yang pertama-tama, kita pahami dulu definisinya. Jadi sistem pembelajaran adalah satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan, mulai dari tujuan, materi, metode, media, sampai evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Sementara itu, penegakan aturan dalam pembelajaran adalah upaya nyata untuk mengatur perilaku kita sebagai peserta didik melalui tata tertib yang mencakup kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika. Jadi, kalau keduanya digabungkan, materi ini berbicara tentang bagaimana menciptakan ekosistem belajar yang sehat dan teratur. Lalu, gimana sih cara menegakkan aturan ini secara efektif di dalam kelas? Nah, aku udah ngerangkumin ada 5 metode utama yang sering digunakan. Jadi, metode pertama yaitu metode keteladanan. Metode ini menekankan bahwa seorang guru harus menjadi role model atau contoh yang baik. Jadi apa yang dilakukan guru itu jauh lebih mudah ditiru oleh muridnya daripada kata-kata atau nasihat. Jadi sikap disiplin dan konsistensi dari guru adalah kunci utama dari metode keteladanan ini. Lalu metode yang kedua yaitu metode pembiasaan. Jadi disiplin itu bukan suatu bakat yang instan, tetapi hasil dari kebiasaan. Metode ini dilakukan dengan cara mengulang perilaku positif secara terus-menerus sampai akhirnya melekat dan menjadi karakter. Jadi kalau udah terbiasa, peserta didik jadi disiplin dan melakukannya itu tanpa merasa terpaksa lagi. Lalu metode yang ketiga yaitu metode reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman. Di sini reward atau apresiasi ini diberikan agar peserta didik semakin termotivasi untuk berbuat baik. Lalu sebaliknya, punishment diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang peserta didik tersebut dilakukan. Tapi penerapannya harus tetap adil dan tidak boleh secara berlebihan. Selanjutnya yaitu metode konsekuensi logis. Nah, ini tuh berbeda dari metode hukuman yang biasanya. Metode ini menekankan hubungan antara tindakan salah dan akibatnya. Tujuannya itu biar peserta didik paham gimana letak kesalahannya dan agar dia belajar bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar takut akan dihukum nantinya ketika melakukan suatu kesalahan. Yang selanjutnya yaitu metode penerapan aturan bersama. Jadi metode ini tuh bisa dibilang demokratis ya, karena peserta didik dilibatkan secara langsung dalam pembuatan aturan di kelas. Nah, karena dia ikut membuat aturan tersebut, otomatis si peserta didik ini muncul rasa memiliki dan tanggung jawab karena dia ikut dalam pembuatan aturan tersebut. Jadi dia lebih besar tanggung jawabnya untuk mematuhi karena dia sendiri membuat gitu. Yang selanjutnya, penegakan aturan ini tidak akan berjalan dengan baik kalau hanya sepihak aja yang berperan. Nah, aktor utama yang sangat mempengaruhi keberhasilannya yaitu guru dan peserta didik itu sendiri. Di satu sisi, guru punya peran sebagai pengelola kelas, pembimbing, sekaligus teladan dalam menegakkan aturan. Jadi guru tuh perlu sikap yang tegas, tetapi tetap adil agar peserta didik bisa menerima aturan tersebut dengan lapang dada. Di sisi lain, kita sebagai peserta didik juga memegang peran yang tidak kalah penting. Jadi kita sebagai peserta didik harus memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan. Nah, patuh itu juga bukan karena takut akan dihukum atau takut pada si gurunya, melainkan karena kita paham betul bahwa disiplin itu penting untuk masa depan kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung dan hambatan dalam sistem penegakan aturan ini. Yang pertama, faktor pendukungnya yaitu aturannya harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, harus ada konsistensi dalam penerapannya. Jangan hari ini dilarang, besoknya dibolehkan. Jadi harus konsisten gitu dalam menegakkan aturan tersebut. Lalu yang ketiga, adanya lingkungan belajar yang nyaman. Dan yang keempat, dukungan penuh dari pihak sekolah serta orang tua di rumah. Jadi dalam menegakkan aturan ini, peserta didik harus didukung sama sekolah, sama keluarganya, dan pasti gurunya. Yang selanjutnya itu hambatannya yang sering muncul berupa satu, kurangnya kesadaran diri peserta didik itu sendiri.
Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya atau pola asuh. Dan yang ketiga, kurangnya ketegasan dari pihak pengajar dalam menerapkan aturan tersebut. Lalu apa sih dampak dari semua proses ini? Jadi penerapan aturan ini punya dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif, tergantung gimana cara kita menerapkannya. Nah, dari sisi positifnya ini, aturan yang ditegakkan dengan baik akan menciptakan suasana belajar yang tertib dan kondusif. Hal ini membuat kita bisa lebih fokus sehingga proses pembelajaran jadi jauh lebih efektif. Nah, bonusnya itu akan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab yang sangat berguna nantinya di kehidupan sehari-hari atau di masa depan nanti. Tapi dari sisi negatifnya, kalau aturan diterapkan secara buruk, misalnya terlalu kaku atau terlalu otoriter, peserta didik justru akan merasa tertekan, stres atau ketakutan. Nah, parahnya lagi, kalau ada ketidakadilan atau pilih kasih dalam penerapan aturan ini, hal itu bisa menurunkan motivasi belajar dan menghancurkan rasa kepercayaan peserta didik kepada institusi pendidikan. Jadi penerapannya itu harus secara benar agar dampak negatif yang mungkin akan timbul nanti itu bisa diminimalisir. Nah, sebagai kesimpulan, sistem pembelajaran penegakan aturan itu bukan sekedar aturan formal aja. Nah, karena ini tuh bagian yang penting dalam pendidikan yang tidak hanya mengatur perilaku peserta didik, tetapi juga menumbuhkan karakter peserta didik tersebut. Karena melalui metode keteladanan, pembiasaan, reward and punishment, konsekuensi logis, sampai aturan bersama, semuanya harus dijalankan secara konsisten demi hasil yang maksimal. Keberhasilan ini adalah kerja tim antara guru, siswa, dan lingkungannya. Nah, kalau diterapkan dengan baik, dengan tepat, aturan ini akan membawa dampak yang positif. Tetapi jika salah langkah, justru yang didapatkan itu akan menjadi dampak negatif gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata, dan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.